Pemilu tahun 2024 ini baru saja selesai, dan hasil dari perhitungan sementara dari beberapa lembaga atau quick count, pasangan Prabowo Gibran unggul dalam satu putaran. Walaupun memang kita harus menunggu hasil perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang akan diumumkan oleh KPU paling lambat 35 hari ke depannya setelah jadwal pemungutan suara atau pemilu. Hal ini sesuai dengan pasal 413 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Tapi, dari pemilu kali ini, kalau memang hasil perhitungan resmi KPU nantinya, pasangan Prabowo Gibran memang menang satu putaran, maka ada beberapa hal yang menjadi catatan saya dari pemilu kali ini. Pertama, masyarakat ternyata tidak butuh calon pemimpin yang hanya pintar berkata-kata atau mengolah kata atau beretorika. Faktanya, calon yang menang dalam perhitungan quick count ternyata bukan ahli berkata-kata atau beretorika. Jadi dibutuhkan pemimpin yang sedikit bicara tapi banyak bekerja atau talk less do more. Yang kedua, masyarakat juga sudah jenuh atau bosan dengan calon pemimpin yang menjual agama atau bawa-bawa agama dalam ajang atau ranah politik. Politik ya politik, jangan dicampur adukkan dengan agama. Lalu yang ketiga, masyarakat tidak ingin nantinya presiden yang akan terpilih menjadi petugas partai atau katakanlah presiden yang tunduk dan patuh pada pimpinan partai pengusungnya. Apalagi sekarang ini, presiden itu langsung dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh parlemen atau MPR DPR di Senayan sana. Lalu yang keempat, berdasarkan hasil survei, para pemilih memilih paslon Prabowo Gibran sebagian besar karena tidak suka dengan paslon yang ternyata suka nyinyir dan mencari kekurangan orang lain. Apalagi sama paslon yang suka merendahkan martabat atau harga diri orang lain. Ingat, kita semua bukan manusia yang sempurna. Semua punya kekurangan, termasuk masa lalu masing-masing. Lalu yang kelima, sebagian besar pemilih dari pasangan Prabowo Gibran bukan karena kesempurnaan dari paslon yang dipilihnya, tapi justru karena kekurangannya. Jadi mereka terlihat tulus, diserang sana-sini, termasuk pada saat injury time dengan sebuah film, dan ternyata itu menarik simpati publik, terutama yang selama ini pemilih yang adem ayem atau swing voter. Lalu yang keenam, terpilihnya pasangan Prabowo Gibran itu menjadi angin segar untuk kalangan atau anak muda yang selama ini dianggap nggak ngerti apa-apa tentang politik. Bahwa anak muda juga bisa jadi calon pemimpin masa depan dan sudah saatnya memberikan kesempatan kepada anak muda untuk berkarya. Kalau negara-negara maju sana saja bisa, masa Indonesia tidak? Satu hal, buat paslon dan tim yang tidak menerima hasil perhitungan KPU nantinya, silakan gunakan hak-haknya sebagai subjek hukum, misalnya dengan membawa persoalan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi, karena itu adalah hak hukum, atau melaporkan misalnya kalau terjadi kecurangan ke Bawaslu. Tapi harapannya, kalau nantinya tetap gugatan mengenai sengketa pemilunya itu tidak dikabulkan, dan pasangan yang menang tetap Prabowo Gibran, ya legowo dong. Tidak mudah memang menerima kekalahan, tapi kalau bisa menerima itu lebih kesatria. Dan buat yang menang, sudah saatnya merangkul pihak yang kalah. Buktikan kalau bapak-bapak itu bisa mewujudkan visi dan misinya sewaktu kampanye. Dan yang paling penting itu menjadi presiden dan wakil presiden buat semua masyarakat. Bukan hanya buat yang kaum yang memilih mereka saja. Tapi saran saya, sebaiknya tetap perlu ada pihak oposisi, jangan sampai semua masuk pemerintahan. Pihak oposisi yang saya maksud di sini adalah pihak yang bisa mengawasi atau melakukan fungsi kontrol untuk kinerja pemerintah ke depannya. Atau katakanlah untuk check and balance
demi Indonesia yang lebih maju ke depannya. Yuk, kita kerja lagi untuk masa depan aku, kamu, dan kita semua. Salam Indonesia damai.